Kita akan mendownload terlebih dahulu Android Studio. Jadi kita akan kunjungin websitenya Android Studio. Jadi cukup kita tuliskan saja Android Studio download di Google. Nah, kita akan masuk ke webnya developerandroid.com studio, dan kita akan install, dan ya kita klik I have read and agree with the above term and condition, download Android Studio for Windows. Jadi Android langsung mendeteksi sistem operasi kita ya. Nah, di sini kita tunggu proses downloadnya. Lumayan filenya, kurang lebih 800 mega ya. Jadi butuh waktu beberapa menit untuk proses downloadnya. Jadi tergantung koneksi internet. Nah, sekarang kita coba install setelah proses download. Oke, klik tombol next. Nah, jangan lupa tentang Android Virtual Device. Nah, ini lokasi Android Studio akan diinstal. Diinstal. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Klik tombol next, finish, dan start Android Studio. Oke, kita pilih do not import setting karena kita belum pernah menginstal Android Studio sebelumnya. Oke. Oke, dan send untuk survei tadi ya. Dan ini ada proses download. Next ya. Nah, kita pilih yang standar saja. Next. Nanti ini kita bisa pilih ya sesuai keinginan. Saya pilih yang light ya. Next. Nah, ini informasi yang bisa kita lihat ya. Proses instalasi. Jadi total download size-nya nanti itu 544 MB ya. Jadi ini lokasi SDK-nya, lokasi JDK-nya, lalu informasi-informasi yang lainnya. Kita klik tombol finish ya. Nah, ini adalah proses download SDK-nya ya, yang tadi SDK, download emulatornya nantinya supaya agar kita bisa menjalankan Android menggunakan emulator ya. Di sini kalau saya lihat nanti dia mendownload Android 30 ya, API 30 ya. Oke, kita tunggu saja finish ya. Oke, kita coba setting AVD-nya. Setelah proses instalasi selesai tadi, AVD adalah Android Virtual Device ya, untuk menjalankan Android dengan menggunakan emulator ya. Jadi kita bisa menjalankan Android tanpa menggunakan smartphone ya. Oke, ini jenis-jenis yang bisa kita pilih ya. Nanti bisa dibaca itu ada size layar monitor emulator yang ingin kita gunakan nantinya ya. Ada yang 5 inci, nanti 5,5 inci ya, 4 inci nantinya ya. Ada resolusinya nanti ya, nanti tinggal dipilih saja. Di sini nanti saya akan menggunakan yang Pixel 2 ya, itu ukuran layarnya itu 5 inci ya. Oke, nanti bisa dilihat di bawah banyak pilihan ya. Oke. Saya menggunakan Pixel 2. Nah, kita akan mendownload sistem operasinya ya. Ya, Android itu kan sistem operasi. Jadi kalau kita menggunakan smartphone, kita tahu smartphone kita kan ada sistem operasi Androidnya ya. Yang baik nanti versinya Nougat, Oreo, Fi, Ki ya, dan sebagainya. Ada Lollipop dan sebagainya. Nah, ini nanti saya akan memilih salah satu versi Android yang ingin kita gunakan sebagai sistem operasi di emulator kita ya.
Oke, saya pilih yang dengan API level yang 30 ya. Kita download terlebih dahulu. Oke, jadi accept ya. Next. Oke, ini proses downloadnya ya. Untuk sistem operasinya ya. Jadi lumayan besar ya, 1,1 GB kita akan mendownload sistem operasi Android tadi ya. Kita tunggu saja. Kecepatannya tergantung koneksi internet ya. Oke, ini proses unzip. Oke, proses install. Oke, sekarang kita pilih sistem operasi yang sudah kita download tadi sebagai sistem operasi emulator kita. Next ya. Dan boleh kita ubah AVD-nya untuk virtual device-nya ya. Lalu nanti ada orientation ya, ada yang portrait, ada yang landscape ya. Nanti kita pilih yang portrait aja ya. Oke, setelah itu nanti kita bisa tekan tombol finish. Oke, dan kita coba jalankan emulator kita ya, atau AVD kita ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini emulator kita sedang proses ya. Oke, sedang proses untuk aktif ya. Ya, layaknya kita menghidupkan smartphone ya. Smartphone yang dari kondisi mati ya kita hidupkan, ya ada proses loading seperti itu ya. Oke, ini sudah siap. Sekarang kita coba buat sebuah project ya. Di sini nanti kalau kita membuat project, oh ya jangan lupa nanti ada allow USB debugging, nanti kita allowin aja ya. Oke. Nah, kita akan pilih banyak pilihan ya. Ada phone, ada Wear OS, ada TV, ya, ada otomotif, ada Android Things. Di phone nanti kita bisa pilih ya untuk tampilan tab, nantinya ada tampilan navigation ya. Nanti ada tampilan yang punya ada Google Map-nya, nanti ada untuk kebutuhan login nantinya ya. Ada basic activity yang ada tombol floating point-nya itu ya, ada button navigation activity yang di bawah ya. Nah, ini ada kebutuhan kalau kita mengembangkan Android untuk misalnya jam ya. Lalu untuk TV ya biasanya digunakan di smart TV ya, otomotif lainnya ya. Oke, nanti ada Android Things ya, hal-hal lainnya. Nanti jadi Android ini memang digunakan di berbagai device ya. Kita pilih aja yang empty activity. Lalu di bagian ini kita akan tentukan di mana kita akan menyimpan project Android kita ya. Ya, ini bebas. Misalnya saja saya buatkan di D, saya buat sebuah folder baru di sini. Ya, saya kasih nama misalnya Android programming ya. Ini bebas ya namanya, terserah kita mau memberi nama apa ya. Oke. Nah, nanti di dalam folder Android programming itu boleh kita buatkan folder lagi ya. Misalnya kita mau sesuaikan dengan nama projectnya ya. Nah, ini nama projectnya bebas ya. Misalnya mau dikasih first project misalnya itu, atau hello world dan sebagainya, bebas ya. Nah, paket name ini biasanya kita gunakan nama domain karena paket name ini harus yang unik ya. Nanti ini sebagai penanda untuk searching ya. Kalau kita penanda ya, nanti kalau kita sudah upload di Play Store, lalu kita pilih language-nya Java. Nah, di sini kita bisa pilih ya minimum SDK yang kita gunakan ya. Jadi untuk API pengembangannya ya semakin rendah, nanti itu aplikasi kita bisa berjalan di banyak platform ya. Kalau semakin rendah API yang kita gunakan ya. Tetapi nanti mungkin ada fitur yang tidak bisa berjalan di API yang rendah ya. Terpaksa nanti harus kita convert ke API yang tinggi ya. Jadi bisa kita lihat itu persentase yang bisa menggunakan API-nya ya. Semakin tinggi, misalnya kalau kita pilih yang itu ya, API 22 itu yaitu 92% ya. Lalu yang kalau yang versi 15 itu API 15 100% ya. Kita pilih yang 100% saja karena kita hanya mau menampilkan hello world ya. Oke. Oke, ini launching ya untuk project baru kita ya. Kita tunggu saja.
biasanya dia memakan waktu untuk pertama kali kita membuat sebuah project baru ya. Nah, ini tampilan activity yang kita gunakan nanti untuk desain ya. Secara default nanti dia ada sebuah text view yang bertuliskan Hello World. Kalau kita bisa lihat ya, ada tulisan Hello World, itu dibuat dengan widget text view. Nanti kita akan belajar tentang widget, ada banyak sekali widget di Android ya. Ada button, nanti ada untuk inputan ya, nanti ada text view, ada banyak sekali, nanti kita bisa lihat di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya di emulator yang sudah kita buat tadi. Nama emulator kita adalah Pixel 2 ya, dengan AVI 30. Oke, kita coba running. Nah, di sini nanti Hello World akan tampil di emulator ini ya, atau di AVD, Android Virtual Device ini ya. Kita tunggu saja. Ini memakan waktu tergantung resource kita ya, terutama RAM kita ya. Oke, ini sudah mulai tampil. Nah, ini tulisan Hello World ya. Jadi kita berhasil menjalankan Android kita di emulator kita ya. Nah, ini kita coba setting ya, agar kita bisa menjalankan Android kita di smartphone ya. Ini tampilan smartphone saya menggunakan Oppo 30. Jadi tadi pilih Oppo A5 ya. Jadi saya pilih about phone, build number ya. Saya klik beberapa kali ya, supaya developer optionnya nanti aktif. Oke, sudah. You are now in developer mode ya. Jadi sekali lagi saya menggunakan Oppo A5 ya. Oke. Nah, kita coba lihat di additional settingnya, nanti di situ ada developer options ya. Oke, nanti bisa dilihat developer optionnya harus diaktifkan, lalu USB debuggingnya kita harus aktifkan juga, supaya kita bisa menjalankan, mendebug aplikasi kita melalui smartphone ya. Oke, sekarang sudah. Sekarang kita coba koneksikan ya, koneksikan Oppo kita ke smartphone kita ya, Oppo kita ke laptop kita ya. Kita hubungkan dengan ya, kita pilih transfer file supaya nanti ada proses transfer data dari laptop ke smartphone kita ya. Nah, itu sudah terdeteksi Oppo A5 3 nya ya. Oke, kita tunggu lagi proses instalasi driver. Oke, nah kita tunggu ya. Nah, kita pastikan ya, kalau seandainya dia belum ada di list yang list pilihan device tadi, kita pastikan USB debuggingnya memang sudah aktif ya. Kita coba lihat sekali lagi di additional setting, lalu ada developer options. Nah, kita coba lihat debugging. Oke, USB debuggingnya kita aktifkan kembali ya. Oke, nah nanti bisa dilihat ya, Oppo sudah terdeteksi, bisa terbaca di list yang bagian atas ya, sudah muncul tulisan Oppo-nya. Oke, kita bisa pilih Oppo, lalu kita bisa start ya. Kita bisa start untuk menjalankan aplikasi kita di smartphone ya, yang kita milikin. Oke, kita tunggu. Ya, biasanya memakan waktu ya, proses Gradle-nya, nanti proses instalasinya, lalu proses launching activity. Nah, ini proses install di smartphone kita ya. Ada proses transfer data, makanya kita pilih nanti yang mode transfer ya, bukannya mode charging ya. Nah, ini Hello World sudah muncul ya, sudah muncul di smartphone kita ya. Oke, kita coba tutup kembali ya. Nah, nanti di situ sudah ada ikonnya di home screen kita ya. Ikonnya gambar defaultnya seperti itu, yang bertuliskan Hello World ya. Oke, kalau kita klik nanti dia akan jalan lagi ya. Oke, kita tutup lagi. Kita coba klik sekali lagi. Oke, dia akan menjalankan aplikasi Hello World kita.